Kita lanjutkan lagi untuk contoh 48 ya, 4.8. Ini adalah pembuatan gas sintesa. Gas sintesa itu terdiri dari CO dan H2 menggunakan catalytic reforming dari CH4 ya, menggunakan steam reforming. Reaksi yang terjadi adalah metan ditambah H2O menjadi CO plus 3H2. Kemudian reaksi yang lain yang terjadi adalah CO yang dihasilkan nanti akan bereaksi lagi dengan H2O menjadi CO2 plus H2. Ini pada kasus ini jika reaktannya itu adalah 2 mol steam, ini 2 mol steam ditambahkan pada 1 mol CH4, maka jika panas yang disuplai ke dalam reaktor itu adalah sebagai berikut ya, suhu keluar ya, produk ya, suhu keluarnya reaktor itu adalah 1300 Kelvin ya. Kemudian CH4 ini dapat terkonversi sempurna ya. Kemudian produk mengandung 17,4% mol CO ya. Kemudian reaktan ini dipanaskan pada suhu 600 Kelvin. Jadi reaktan yang masuk itu suhunya 600 Kelvin, sudah diberi heat terlebih dahulu. Maka kita diminta menghitung berapa panas yang diperlukan oleh reaktornya. Nah, untuk kasus ini dapat kita gambarkan sebagai berikutnya. Kita harus gambar dulu seperti ini. Tadi reaktan masuk pada suhu 600, kemudian CH4-nya 1 mol, H2O-nya 2 mol ya. Nah, reaktan masuk pada 600 Kelvin itu akan direaksi, jadi reaksinya itu pada 298 ya. Sebenarnya reaksinya bukan 298, tapi cara menghitungnya adalah kita punya delta H reaksi pada 298, sehingga nanti ada panas sensibel delta HR, kemudian delta H reaksi, kemudian delta H produk juga panas sensibel. Ini adalah menurunkan suhu dari 600 ke 298, reaksi pada 298, dan menaikkan suhu dari 298 ke 1300 Kelvin. Nah, sebelum kita lanjutkan itu, maka harus perhitungan stoikiometrinya dihitung dulu ya. 1 mol CH4 direaksikan dengan 2 mol H2O. Dalam kasus ini, kedua reaksi ini sebenarnya bisa digabungkan ya, membentuk reaksi yang ketiga ya, CH4 plus 2H2O menjadi CO2 ditambah dengan 4H2 ya. Ini bisa digabung ya, bisa digabung dan dibalik ya, sehingga didapatkan reaksi yang ketiga ini. Maka kita tinggal asumsikan ya, reaksinya ada dua saja misalnya ya, antara reaksi yang pertama, reaksi utamanya, dengan reaksi yang ketiganya. Keduanya berjalan saling bergantung ya. Nah, pertama kita hitung dulu stoikiometrinya atau neraca molnya, neraca massa atau molnya ya. 1 mol CH4 ya, 2 mol steam ya. Kita misalkan dulu misalnya kan ada dua reaksi tadi ya, CH4 menjadi CO dan CH4 menjadi CO2. Berarti kita misalkan CH4 yang menjadi CO ini misalnya X. Sehingga nanti produk CO yang terbentuk itu adalah kita misalkan X ya. Kemudian hidrogen berarti kita bisa hitung berapa? 3 mol ya. 3 mol kali X yang bereaksi. Kemudian satu lagi hidrogen yang reaksi yang kedua. Nah, kemudian CO2-nya juga bisa kita hitung. Nah, totalnya adalah kalau kita jumlahkan adalah 5 mol produk ya. 1 X ditambah 4 min X ya. Ya, berarti 4 1 min X ditambah X, berarti total 5 mol. Nah, fraksi mol CO di produk ya,
itu adalah X per 5. Kalau kita ini dibagi dengan totalnya, itu sama dengan 0,174. Tadi kan sudah diketahui bahwa produk itu mengandung CO 17,4% mol ya. Nah, maka X per 5 sama dengan 0,174. Dari sini X-nya tahu, maka kita bisa menghitung komponen yang lain. Kita sudah dapatkan itu, sehingga bisa dipetakan di ini tadi. Nah, kalau mol masing-masing sudah dapat, maka kita tinggal susun ya. Jadi delta H total, ini yang ditanyakan ya, berapa panas yang dibutuhkan oleh reaktor itu. Nah, delta H sama dengan delta HR reaktan ditambah delta H298 ditambah dengan delta H produk. Nah, kebetulan ini kita yang diminta ini ya, bukan seperti yang pertama tadi kan asumsinya adiabatis, sehingga kita harus mencari suhu yang keluar. Kalau ini sudah diketahui, tapi kita menghitung panas yang diperlukan oleh reaktor tersebut. Kita hitung dulu yang paling gampang, delta H0298 ya. Delta H0298 ini adalah kita hitung dari reaksi A dan reaksi B ya. 0,87 mol dari CH4 bereaksi di A dan 0,13 mol bereaksi di B. Ini yang kita perhitungkan delta H0-nya ya. Oke. Kemudian kita hitung delta H reaktannya ya. Kita hitung delta H reaktannya. Delta H reaktan ini adalah penurunan suhu dari 600 ke 298 ya. Ya. Jadi delta HR kita hitung sigma Ni kali Cp dikalikan perubahan suhu dari 600 ke 298. Kan ini T2 dikurangi T1 ya. Sehingga kita hitung aja ini bisa menggunakan tabel atau langsung juga bisa menggunakan cara yang seperti yang contoh sebelumnya ya. Ni kali Cp dari masing-masing A, B, C, D-nya ya. Kemudian tinggal dimasukkan. Sehingga kita dapatkan delta HR-nya ya. Cara menghitung ini seperti yang di contoh sebelumnya. Ya, jadi seperti ini cara ngitungnya, CPH-nya ya, dengan cara yang sama. Kemudian kita sudah dapatkan nilai delta HR ya, segini. Kalau mau pakai integral biasa pun juga boleh sebenarnya, tidak menggunakan yang model ini. Kemudian setelah itu kita hitung produk sama Ni sigma Ni Cp, tapi suhunya dari T2 1300 dikurangi T1-nya 298. Sehingga kalau kita hitung CPH per R-nya ya, maka kita bisa hitung delta H produknya seperti ini ya. Sehingga kita dapatkan total delta H reaktan, delta H reaksi 298 ditambah dengan delta H produk. Berarti berapa panas yang diperlukan? 328,010 Joule ya. Sehingga panas yang dibutuhkan oleh reaktor itu adalah 328. Maka kita harus memberikan panas ke dalam reaktor itu dengan menggunakan pemanas sebesar 328,010 Joule. Ya. Oke. Nanti persamaan 4.9 ya, ini juga mirip-mirip juga sama. Caranya adalah kita susun dulu stoikiometrinya, kemudian neraca persoalannya kita gambarkan, kita letakkan ini berapa molnya, baru nanti disusun neraca panasnya ya. Delta H sama dengan delta H reaktan. Ini delta reaktannya adalah 0, delta H29 ditambah delta H298 ditambah dengan delta H produk. Jadi seperti itu ya untuk menghitung berapa jumlah panas yang dibutuhkan oleh reaktor. Demikian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di bagian komen di halaman blog saya. Terima kasih.